apa kabar kalian semuanya? Kali ini temanya adalah ada seseorang yang merasa penasaran sama kamu ya. Kenapa penasaran? Kita cek nanti ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu channel YouTube saya agar saya lebih rajin lagi ya untuk mengupload video. Ini udah 3 harian ya, 3 harian saya nggak ngupload karena banyak pekerjaan sih intinya ya. Oke, di sini bijak-bijak dalam menyimak setiap readingan yang saya buat ya, karena di sini kita menarik banyak sekali energi, bukan untuk energi satu orang saja ya. Bagaimana kamu tahu readingan ini untuk kamu? Nanti saat saya menarik energi orang-orang yang kamu pikirkan ya. Kalau itu cocok sama kamu, berarti readingan ini untuk kamu. Karena tidak semua sama ya. Ada yang setengah resonate, ada yang tidak resonate, ada yang 100% resonate seperti itu. Jika kamu ingin energi kamu saja yang ditarik di sini, silahkan konsultasi private reading ke 0813 6449 8128. Oke, tentunya berbayar 150.000 untuk setiap readingan ya, untuk setiap konsultasi ya. Kalau barangkali kalian ingin menarik energi pasangan biar lebih sayang, lebih baik, lebih cinta, atau dia sudah pergi bertahun mau ditarik kembali, boleh ya, boleh konsultasi ke kita ya, kita tolong. Kalau kalian yang melakukan medianya tidak ada penambahan biaya ya, cukup yang 150.000 itu aja. Oke, tapi kalau saya yang buat tentu pakai mahar ya. Oke, di setiap kalian teks pertama nanti sudah ada aturannya ya, wajib transfer dulu. Oke, mari kita mulai ya. Seperti apa energi seseorang yang merasa penasaran sama kamu ya. Oh iya, kalau misalnya kalian itu ingin kayak rezekinya, kalau kalian jualan nih, pingin agar laris dagangannya, boleh konsultasi ya. Ingin membuang energi-energi negatif, mandi buka aura, atau bagaimana caranya menjual rumah agar lebih cepat laku, boleh ya, boleh sayang. Konsultasi ke kita, oke? Kita cek dulu situasi seseorang yang merasa penasaran sama kamu ya. Di sini ada tentang pertemuan pertama. Bisa jadi pertemuan pertama kalian itu seperti di tempat terbuka ya. Kalau yang saya lihat di tempat terbuka, yang ada meja, ada kursi, ada pepohonan juga. Intinya di tempat terbuka seperti itu yang saya lihat ya. Yang ada meja, ada kursi, ada pepohonan, seperti tempat makan juga yang saya lihat ya. Bisa jadi kamu sama dia ini melakukan pertemuan pertama di tempat terbuka seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang merasa penasaran dengan kamu? Di antara kalian yang saya lihat banyak sekali perbedaan, ada perbedaan seperti itu. Ada perbedaan latar belakang juga ya. Bisa jadi seseorang ini telah berhasil, ada keberhasilan di sini. Bisa jadi dia sudah mencapai impiannya ya, atau dia sudah sukses seperti itu ya dalam karirnya, karena dia memiliki jiwa kepemimpinan juga sih yang saya lihat ya. Kalau misalnya dia kerja di perusahaan, dia itu sudah tinggi jabatannya seperti itu ya. Kalau dia bos, dia sudah punya bisnis sendiri yang saya lihat ya. Seperti apa energi seseorang? Pertemuan keluarga, bisa jadi dia atau kamu sudah pernah bertemu dengan keluarga dia, atau dia pernah bertemu dengan keluarga kamu, seperti itu ya. Sebagian dari sini juga yang saya lihat kamu bertemu dengan dia saat kamu bersama teman kamu, atau dia bertemu dengan kamu saat dia bersama teman dia, seperti itu ya, karena ada orang lain selain kamu dan dia yang saya lihat ya. Seperti apa energi seorangnya? Bisa jadi dia itu pernah mengalami kegagalan juga dalam hidup ya, pernah jatuh bangun, atau kamu yang pernah jatuh bangun, itu yang saya lihat ya. Ada kegagalan, bisa jadi gagal jadian, atau dia itu tertarik sama kamu, penasaran sama kamu, tapi gagal jadian, atau kamu yang pernah mengalami kegagalan dengan orang lain, seperti itu ya. Sorry. Di sini juga yang saya lihat
barangkali di antara kamu atau di antara dia ada yang baru-baru ini yang sudah meninggal seperti itu ya. Karena ada kematian di sini, bisa jadi keluarga dia atau keluarga kamu seperti itu. Karena ini situasi kalian berdua yang saya lihat ya. Di sini ada tentang liburan, bisa jadi saat ini kamu sedang liburan atau sedang berada di luar kota, atau dia juga, atau dia sendiri yang sedang liburan atau traveling, berada di luar kota, bukan di tempat kelahiran dia, seperti itu ya. Persaingan, bisa jadi juga di sini sebagian dari mereka atau kamu, kalau kamu ingin dekat sama dia ini, kamu itu kayak ngerasa penuh dengan persaingan atau banyak saingan. Atau kalau dia ingin mengejar kamu, dia ingin dekat sama kamu, harus bersaing dengan yang lain. Ya, seperti itu ya. Karena di sini banyak persaingan menurut dia seperti itu atau menurut kamu seperti itu. Karena di sini energinya bisa vice versa ya, karena ini situasi kalian berdua yang saya lihat ya, banyak persaingan. Bisa jadi kalau mau dekat ke kamu, dianya itu penuh dengan persaingan atau banyak saingan, atau sebaliknya dia mau dekat, kamu mau dekat ke dia, banyak saingannya, seperti itu ya. Oke, kita cek dulu, kita jelajahi dulu perasaan dia saat ini ya. Seperti apa perasaan seseorang yang merasa penasaran sama kamu? Oh, cinta tak terbalas. Dia itu benar-benar penasaran sama kamu, tapi dia tahu cinta dia tak terbalas oleh kamu. Seperti itu ya. Karena ini perasaan dia. Perasaan dia seseorang yang kamu pikirkan yang merasa penasaran sama kamu, ya. Rasa malu. Bisa jadi dia ini banyak hal ya, rasa malu ini ya, sesuaikan dengan situasi kalian masing-masing. Bisa jadi dia itu malu-malu untuk mendekat ke kamu, atau dia pernah buat salah sama kamu sehingga dia memiliki rasa malu. Ya, seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang merasa penasaran sama kamu? Rasa ingin dipedulikan. Bisa jadi kamu juga cuek banget sama dia sehingga dia itu kayak sadar diri gitu ya, atau dia tahu cinta dia tak terbalas sehingga dia saat ini kayak merenung ya, yang saya lihat ya, sebagian dari mereka seperti itu. Tapi kalau dalam hal yang lain, dia itu kayak mempunyai rasa bangga atau proud yang sangat tinggi ya. Bisa jadi dia sangat bangga atas pencapaian dia, atas bangga atas karir dia, seperti itu yang saya lihat ya. Bangga atas diri dia atau pencapaian dia, bahkan karir dia, seperti itu. Cinta yang penuh rintangan, dia ngerasa kalau mengejar kamu itu penuh dengan rintangan, itu yang saya lihat ya. Sebagian dari mereka seperti itu, tidak semua ya, karena di sini banyak menarik energi. Tolong dipahamin sekali lagi ya. Cinta segitiga, bisa jadi di antara kalian sudah terjadi cinta segitiga. Dia bisa jadi sudah ada yang punya atau sudah menikah, seperti itu ya. Atau kamu yang sudah menikah, seperti itu. Sehingga dia ngerasa kayak cinta tak terbalas, seperti itu. Cinta terlarang, nah ini bisa jadi kamu pacaran sama dia itu suka sama kamu sementara kamu sudah memiliki orang lain, atau dia sudah memiliki orang lain tapi suka sama kamu, penasaran sama kamu, seperti itu ya. Rasa ingin disayang ya, perasaan dia itu seperti itu, rasa ingin dekat, semakin dekat sama kamu. Oke. Cinta pada pandangan pertama ya, dia itu pertama kali ketemu sama kamu itu dia udah jatuh cinta, dia udah serak, udah tertarik sama kamu, itu yang saya lihat ya. Rasa sedih, bisa jadi saat ini dia sedang dirundung kesedihan. Kesedihan ini banyak hal ya, kalau yang saya lihat itu tentang kekosongan hati dia. Bisa jadi dia punya masalah lain sehingga pingin mencari ke kamu, seperti itu ya. Tidak semua ya. Dia itu sebagian dari mereka yang saya lihat ya, yang merasa penasaran sama kamu saat ini sedang sedih ya. Bisa jadi sedih karena
situasi dalam masalah pribadi dia seperti itu ya. Rasa ingin memiliki. Sebagian dari mereka yang saya tangkap energinya juga dia pingin memiliki kamu ya, karena ini energi perasaan dia ke kamu ya, seseorang yang merasa penasaran sama kamu. Cinta pertama ya, cinta pada pandangan pertama. Kamu dapat kartu 2 kali ya, cinta pada pandangan pertama. Seperti itu yang saya lihat ya. Perasaan seseorang yang merasa penasaran sama kamu. Oke, di sini juga ada rasa percaya. Dia sebenarnya percaya sama kamu yang saya lihat ya. Dia ada rasa percaya sama kamu. Apapun itu. Barangkali kamu pernah curhat atau ngomong apapun atau pernah memberitahu tentang perasaan kamu ya, curhat ya namanya ya. Ya, dia percaya sama kamu. Itu yang saya lihat. Oke. Kita cek lagi seperti apa energi seseorang yang merasa penasaran sama kamu. Oke. Di sini ada elemen udara ya, bisa elemen udara itu tahu kan, Gemini, Libra, Aquarius. Bisa jadi ini hanya energi saja ya, atau zodiak dia, atau hanya energi saja. Cek sun moon rising masing-masing ya. Di sini juga ada summer ya. Summer itu adalah musim panas ya. Barangkali musim panas itu terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Barangkali pada bulan Juni, Juli, dan Agustus di antara kalian pernah terjadi pertemuan atau ada momen spesial pada bulan itu ya. Jangan ditanya lagi. Kalau sekali lagi ya, entah kemana-mana apanya. Kalau bukan readingan saya yang entah kemana-mana ya. Mungkin isi kepala kamu saat menontonnya ya. Kadang saya kesel, makin ngaco katanya, isi kepala kamu tuh makin ngaco ya. Kesel saya kadang kalau bacain. Iya, ini adalah energi ya, readingan. Kalau misalnya ini nggak kena ke kamu, berarti ini readingan bukan buat kamu. Sesimpel itu sayang ya. Jangan bilang saya ngaco ya. Sesimpel itu. Udah cari readingan yang lain, atau masih banyak kan readingan yang saya buat yang belum kamu tonton, silakan ditonton, mana tahu ada energi kamu di sana. Kalau energi kamu nggak ada di setiap readingan saya, berarti readingan itu bukan untuk kamu gitu. Sesimpel itu. Jangan kalian pikir saya juga nggak bisa marah walau saya tertawa senyum seperti ini. Saya orangnya juga rada sensi juga ya. Sama kan, manusia biasa juga sama kayak kalian. Oke, paham ya? Musim panas, summer itu bahasa Indonesianya sayang. Bahasa Indonesianya musim panas ya. Musim panas itu terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi ini isi kepalanya itu saat menyimak itu disimak. Untuk apa itu bulan Juni, Juli, Agustus? Untuk barangkali pada saat bulan Juni, Juli, Agustus terjadi sesuatu atau momen pertemuan, momen spesial seperti itu sayang ya, menyimaknya seperti itu. Entah siapa guru kalian itu yang bilang nggak paham ini. Antara ya Allah. Oke. Di sini juga yang saya lihat energi seseorang ini ya, tidak semua ya, ada yang humoris atau lawak, atau dia suka membuat lawak seperti itu, menghidupkan suasana dengan canda atau tawa seperti itu ya, atau dia seorang pelawak seperti itu ya, atau kamu sendiri ya, karena di sini bisa saya akan kasih tahu mana yang vice versa, mana yang tidak ya. Tolong dipahamin, diulang-ulang omongan saya, oke? Sama juga kalau misalnya kalian ingin menarik energi pasangan, kalau kalian tidak mengikuti apa saran saya atau ikut cara yang saya bilang, percuma ya, buang-buang duit. Saya juga nggak mau terima duit kalian, oke? Nggak usah ya, nambah-nambah dosa aja. Kalau kalian nggak paham tapi kalian tuntut terus ke saya, sementara kalian tidak ikut arahan yang saya bilang ya. Itu membuat saya gedek karena bukan setiap hari cintaku. Bukan setiap hari saya ini berada di sosial media ya. Saya punya kehidupan pribadi juga. Nggak mungkin selalu saya monoton 24 jam memandangi handphone saya. Sorry, energi kita berbeda sayang ya. Kalian itu yang tiap hari isi kepalanya hanya pasangan kalian aja, sehingga bawaannya toksik ataupun maaf ya, jadi kayak ini karena YouTube ya agak kebawa emosi saya. Ya, jadi sehingga bawaannya kalau kita monoton dalam satu hidup dalam 24 jam itu memikirkan hanya satu masalah saja, itu akan membuat kita
luar biasa errornya ya. Kerjakan pekerjaan kalian, mau makan, mau masak, mau ini segala macam, berbicara dengan teman, usahakan bicara hal-hal yang lain gitu, biar ngelupain yang membuat rusak isi kepala kita ya, dan juga isi hati kita. Seperti itu sayang. Jangan nuntut-nuntut. Makanya percuma ya. Maaf saya menuangkan di sini, maaf. Mohon maaf saya menuangkan kesal saya di sini karena bolak-balik nanya percuma. Buang-buang duit kalian namanya. Oke? Kalian itu kalau sudah private reading dengan saya, konsultasi dengan saya kasih medianya. Kalau kamu yang lakuin tidak ada uang penambahan. Kalau saya yang lakuin ada mahar. Tetap ada, walaupun ada maharnya, tetap kalian itu harus ikut aturan sayang ya. Jangan buang-buang duit ya. Saya juga nggak mau menerima uang seperti itu kalau kalian tidak ikut arahan ya. Oke? Mari kita lanjut ya. Maaf agak agak panas. Padahal saya pakai AC nih. Tapi saya itu agak keringatan nih. Karena banyak sekali orang yang nggak mudeng-mudeng. Capek. Tahu nggak sih? Capek. Oke, kita lanjut lagi ya. Sorry ya. Di sini juga yang saya lihat, seseorang ini yang merasa penasaran sama kamu, dia itu mempunyai rasa syukur. Atau misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya dia dapat rezeki ataupun apapun yang dia dapatkan setiap hari, dia itu lebih sering bersyukur. Dan di setiap harinya yang saya lihat ini orangnya juga lumayan religius ya, suka berdoa, suka bersyukur. Besar kecilnya pendapatan dia lebih banyak bersyukur. Seperti itu ya energi seseorang ini. Tidak semua, sekali lagi saya bilang ya, tidak semua. Sesuaikan dengan situasi kalian dengan seseorang ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada spring ya. Spring itu adalah musim semi. Musim semi itu terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei ya. Barangkali di bulan ini terjadi momen spesial di antara kalian, atau bulan Maret, April, Mei adalah momen ulang tahun dia atau ulang tahun kamu, atau momen pertemuan kalian seperti itu, atau momen perpisahan dengan seseorang ini ya. Kenapa berpisah? Bisa jadi tadinya kalian cuma berteman, tapi pernah terjadi pertemuan lalu perpisahan seperti itu. Belum lagi menjadi komitmen. Seperti itu, paham ya? Di sini juga ada spirit of water ya. Artinya elemen air ya, atau semangat air seperti itu ya. Ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. Bisa jadi zodiak kamu, zodiak dia, atau hanya energinya saja ya. Silahkan cek sun, moon, rising kalian masing-masing. Oke, seperti itu ya. Di sini seseorang ini juga yang saya lihat cukup misterius ya. Dia suka menyimpan rahasia juga, tidak begitu menunjukkan seperti apa dia itu aslinya. Cukup misterius, cukup berwibawa juga yang saya lihat ya. Oke, di sini juga yang saya lihat ada autumn. Autumn itu adalah musim gugur. Musim gugur itu terjadi pada bulan September, Oktober, dan November. Jangan bilang, kenapa ada musim gugur, musim ini, musim itu. Musim itu tidak semua ya yang nonton readingan saya. Kadang ada yang di Arab ya, ada yang di Thailand, ada yang di Korea. Kalau nggak percaya silahkan komen ya. Ya. Jadi bukan hanya di Indonesia hujan sama kemarau doang. Enggak, penonton saya itu ada di luar negeri sayang. Sudah pada private reading ya. Hai, salam kenal buat kalian semuanya. Silahkan di komen di sini ya yang ada musim gugur, musim semi seperti itu ya. Silahkan di komen. Jadi seperti itu. Kalaupun tidak ada musim gugur atau musim apapun itu yang menurut ini kalian yang mengkomen kemarin ya, saya males balas komen terlalu banyak ya, jadi saya balas di sini aja. Jadi itu oke, tidak ada musim gugur di sini, tapi bulannya bisa kalian sesuaikan ya, September, Oktober, dan November. Seperti itu cinta. Oke sayang, mari kita lanjutkan ya. Agak-agak esmos hari ini ya. Seperti apa energi seseorang yang merasa penasaran sama kamu ya? Kita cek lagi ya. Seseorang ini bisa jadi bekerja di bagian pembangunan atau arsitek ya. Atau dia itu mempunyai kemampuan untuk membangun dan menciptakan sesuatu yang bisa, misalnya kamu ingin
melakukan apa, dia itu kayak punya ide-ide brilian untuk membangun, membantu kamu. Healing juga bisa seperti itu ya. Banyak arti dari membangun ini ya. Oke, kita cek lagi seperti apa. Ya, seseorang ini juga yang saya lihat tidak semua ya. Sebagian dari mereka yang merasa penasaran sama kamu ini suka juga atas gosip ya, atau dia suka mendengarin gosip tentang kamu, seperti itu yang saya lihat ya. Atau dia suka bermain sosial media juga. Ya, energi seseorang yang merasa penasaran dengan kamu. Seseorang ini cukup cerdas, romantis, rajin belajar ya, sensitif, agak tertutup ya, dan bersemangat. Cuman dia kayak kurang pandai untuk mengekspresikan dirinya, seperti itu yang saya lihat ya. Tidak semua ya. Seperti apa energi seseorang yang merasa penasaran sama kamu? Proposal, bisa jadi ini adalah atasan kamu, atau jangan goyang ya dek. Bisa jadi dia ini adalah atasan kamu atau bawahan kamu ya, yang punya kontrak kerja, seperti itu yang saya lihat ya. Sebagian energinya yang saya tangkap dari sini, seseorang ini sudah punya komitmen. Bisa jadi sama kamu punya komitmen atau janji sama kamu, atau dia sudah punya komitmen dengan yang lain, atau sudah menikah, seperti itu aja ya yang jelasnya ya. Atau punya janji dengan yang lain, seperti itu. Oke, seseorang ini introvert yang pede dan tidak mencari perhatian sosial, seperti itu ya. Sangat menarik, hanya saja cukup misterius yang saya lihat ya. Karismatik juga, sedikit pendendam. Seperti apa energi seseorang yang merasa penasaran sama kamu? Oke. Dia mempunyai jiwa kepemimpinan ya. Dia cukup cerdas, agak bosi juga ya yang saya lihat. Penyayang hewan, bisa jadi di rumahnya ada akuarium. Penyayang ikan juga, dia memelihara ikan, bisa jadi ya. Atau dia suka bermain di laut, karena di sini ada tentang air ya. Seperti apa energi seseorang ya. Seseorang ini juga ya sering berhubungan dengan buku ya. Bisa jadi dia itu tujuan hidupnya itu berkaitan dengan buku, atau apapun itu dia harus menulis. Bisa jadi tambah-tambah kurang, seperti itu. Atau bagian kasir, seperti itu ya, yang berhubungan dengan buku, seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang merasa penasaran dengan kamu? Ya, seseorang ini mudah percaya sama orang. Jadi kayak mudah percaya sama orang. Misalnya orang terlihat baik, dia itu kayak ngerasa, oh itu orangnya baik, kayak gitu. Kayak mudah dimanfaatkan orang lain, itu yang saya lihat. The Star ya, dia itu cukup populer ya di kalangan dia. Terus dia juga mempunyai impian, harapan ya, cukup optimis orangnya. Ambisius juga ya, sebagian dari mereka yang saya lihat seperti itu. Ya, menulis. Berhubungan ya, tadi buku, sekarang menulis. Itu yang saya bilang tadi ya, relate ya. Relate, seseorang ini bisa jadi pekerjaannya seperti itu, bagian kasir, pokoknya menulis dan buku yang berhubungan dengan kertas ya. Seseorang ini juga sering melamun ya. Dia kreatif, cukup kreatif, cuman dia adalah pelamun, seorang yang pelamun ya. Suka kadang kalau mereka itu punya banyak pikiran, dia kadang memiliki gangguan seperti bipolar, seperti itu ya. Suka agak, tapi tidak semua ya. Dia ini mudah depresi juga yang saya lihat ya. Intinya dia itu cenderung terlibat dalam perenungan dan pikiran yang bercabang, seperti itu ya yang saya lihat. Penyayang keluarga juga ya, dia itu pecinta keluarga, penyayang keluarga. Dia itu mementingkan keluarga, itu yang saya lihat. Orangnya juga cukup memiliki kebebasan ya, orangnya freedom. Barangkali selama ini walaupun dia punya komitmen dengan yang lain, kalau misalnya diantara mereka itu punya komitmen,
dia itu cukup bebas orangnya, tidak suka dikontrol ya. Kalau dia belum punya komitmen dengan yang lain, dia itu mempunyai kebebasan tersendiri. Dia itu nggak suka dikekang juga, seperti itu ya. Barangkali karena itu sehingga dia tidak punya komitmen atau pasangan, seperti itu. Bagi yang single ya. Oke, seseorang ini cukup ramah yang saya lihat ya, suka membantu juga, baik hati. Cuman kadang kurang percaya diri ya, agak pendiam. Sebagian dari mereka agak pendiam ya, idealis, menghindari risiko. Ya, pandai menyembunyikan kesedihan. Misalnya yang seperti tadi ya, misalnya dia itu orangnya ramah ya, suka melawak, tapi dia melawak seperti itu karena untuk menutupi kesedihannya, karena dia pandai menyembunyikan kesedihan atau masalah-masalah dia, seperti itu ya. Ya, sebagian dari mereka yang saya lihat itu kalau ketemu sama kamu itu bisa jadi dia itu entah tamu di rumah kamu atau tamu dari teman kamu, seperti itu ya. Kamu ketemu sama dia ini ya. Kebanyakan dari mereka itu pria, kebanyakan dari penonton saya ini adalah perempuan yang saya lihat. Bisa jadi 60% atau 70% yang menonton readingan ini adalah perempuan ya. Selebihnya laki-laki, seperti itu, karena energi dari sini yang saya lihat seperti itu. Oke. Seorang yang bisa mengontrol diri, punya empati tinggi, nyaman bersosial, tapi dia itu kadang butuh me time, seperti itu ya. Tidak introvert juga, tapi kayak ambivert ya, seperti itu. Ya. Cukup populer ya, sama ya, kamu dapat artis 2 kali. Intinya dia itu cukup dikenal banyak orang ya, seperti itu. Baik di kalangan dia atau banyak di tempat negara lain atau kota-kota lain, dia dikenal banyak orang ya. Seseorang ini juga mempunyai kekuasaan atau bisa jadi dia itu bekerja di bagian politik, pemerintah ya, karena di sini ada bangunan tentang gedung juga yang saya lihat ya. Bisa jadi dia bekerja di sana, atau kalau dia tidak bekerja di bagian politik atau pemerintah, dia memiliki kekuasaan ya, kekuasaan ataupun karena dia tadi berjiwa kepemimpinan, sehingga dia itu bisa dibilang seorang bos atau leader, seperti itu ya. Oke. Kalaupun dia tidak bos atau leader, berarti dia itu mempunyai jiwa kepemimpinan, seperti itu. Oke. Adakah inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini? Oke, kita cek dulu ya. Seseorang yang merasa penasaran. Yang tidak kamu ketahui. Barangkali kamu pernah bicara apapun itu, apapun yang pernah kamu katakan kepada seseorang ini, dia berpikir kata-kata Anda berdiam dalam pikiran saya, seperti itu. Jadi dia sedang menyimak ataupun berdiam atau selalu mengingat apapun yang kamu pernah ucapkan sama dia. Seperti itu ya. Seperti apa yang inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang yang merasa penasaran sama kamu. Saya sedang menjadi orang yang lebih baik. Nah, dia itu sedang menata karir juga yang saya lihat ya. Sebagian dari mereka sedang bertransformasi ya. Bertransformasi, berubah menjadi yang lebih baik, itu yang saya lihat. Saya tidak bereaksi ketika orang-orang menyebut Anda. Nah, saking misteriusnya dia, tahu nggak? Kalau misalnya orang nanyain ataupun menyebut nama kamu di hadapan dia, seseorang yang merasa penasaran terhadap kamu ini, dia itu nggak bereaksi apa-apa. Jadi orang nggak tahu. Kadang-kadang orang kan nggak sengaja ngetes, diceritain tentang kamu sama dia, tapi dia nggak bereaksi apa-apa. Itu saking misteriusnya, hanya dia yang tahu itu. Seperti itu. Inti kebenaran tentang seseorang ini ya seperti itu. Jadi saya tidak bereaksi ketika orang-orang menyebut Anda. Dia nggak ngomong apa-apa, datar aja kayak gitu. Padahal jauh dalam hati dia itu penasaran sama kamu, seperti itu. Saya sedang bekerja pada diri saya sendiri. Iya, seseorang ini yang merasa penasaran sama kamu, yang saya lihat ini, dia itu sedang sibuk dalam pekerjaannya. Dia sedang menyibukkan diri untuk karirnya, untuk masa depannya, itu yang saya lihat ya. Saya ingat setiap detail hari itu. Nah, bisa jadi dia itu selalu ingat
awal pertemuan kalian atau perkenalan kalian. Ya, kalau kamu lihat dia itu datar-datar aja selama ini, sebenarnya dia tuh nggak seperti itu. Dia itu benar-benar penasaran sama kamu. Susah memang kalau kita ini kenal sama seseorang yang misterius ya. Kita nggak tahu isi hatinya apa yang dia pikirkan, kita nggak tahu. Tapi ini dia sebenarnya yang tidak kamu ketahui tentang dia ini adalah dia mengingat setiap detail pertemuan itu ya. Seseorang ini juga saya telah memiliki mimpi aneh tentang kita. Barangkali dia sering memimpikan kamu. Mimpi-mimpi aneh seperti itu ya. Saya ingin lebih dari sekedar teman. Nah, seseorang ini sebenarnya ingin lebih dari sekedar teman sama kamu. Maksudnya dia lebih dekat sama kamu. Itu yang dia inginkan. Intinya kalau selama ini misalnya kalian itu hanya sekedar teman atau sekedar dekat seperti itu, dia ingin lebih dari teman. Itu ya, lebih dari sekedar teman. Anda tidak tahu efek yang Anda miliki padaku. Nah, dia itu sering seperti tadi ya yang saya bilang, dia itu sering melamunkan kamu, ya, membayangkan kamu, bahkan di dalam tidur juga dia sering memimpikan kamu ya. Seseorang yang merasa penasaran. Anda adalah orang yang luar biasa. Ya, dia sangat-sangat mengagumi kamu. Itu yang saya lihat ya, seseorang yang merasa penasaran sama kamu. Itu inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang dia. Oke. Ya. Kita cek dari kartu tarotnya ya. Apa yang akan dilakukan seseorang ini yang merasa penasaran kepadamu? Apa yang akan dia lakukan ke depannya ya? Kita cek lagi ya. Apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merasa penasaran sama kamu? Wah, energinya berat ya, Ten of Wands. Apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merasa penasaran sama kamu? Apa yang akan dia lakukan kepadamu atau dalam hubungan kalian ya? Apa langkah seseorang yang merasa penasaran sama kamu? Apa langkah selanjutnya? Walaupun dia ngerasa berat, dia akan maju bergerak ya menuju kamu sih yang saya lihat. Hanya saja ini walaupun dia excited itu bisa jadi yang saya lihat itu dia bisa berubah juga. Kita cek lagi ya. Oke. Oh iya, dia akan, walaupun dia ngerasa berat untuk maju ke kamu, dia itu kayak berhati-hati ya, mengatur strategi. Yang saya lihat, apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merasa penasaran sama kamu? Langkah apa yang akan dilakukan? Banyak kartu, tidak saya ambil ya. Apa yang akan dilakukan? Masih kebingungan dianya, nggak tahu harus buat apa. Oke. Langkah apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merasa penasaran sama kamu? Ya. Dia terus mikirin kamu ya, kok nggak bergerak-gerak. Kalaupun dia bergerak, dia tuh lebih berhati-hati yang saya lihat ya, karena dia nggak tahu caranya untuk mengambil hati kamu. Itu yang saya lihat. Walaupun dia mempunyai perasaan sama kamu, dia nggak tahu cara untuk mendekati kamu. Nah, kebanyakan energinya stuck ya, kebanyakan energinya stuck. Tapi kamu bisa membaca energi seseorang ini, siapa seseorang ini yang merasa penasaran sama kamu dari energi yang telah saya bacakan tadi ya. Dan juga nanti kalian lihat di kartu terakhir ya, karena ada ada zodiak ya, angka yang signifikan mungkin barangkali sama kalian ya. Seseorang ini mempunyai kriteria pasangan yang cukup tinggi yang saya lihat ya. Dia ingin kalau misalnya dia memberikan apa, dia ingin balasan yang sama. Atau seseorang ini misalnya dia mendekati kamu, dia ingin kamu juga demikian kayak gitu, punya perasaan yang sama. Dia ingin seseorang itu seperti itu atau punya tujuan yang sama. Ya, kriteria dia itu seperti itu. Ya. Tentang komunikasi dan action yang saya lihat ya. Dia cukup dewasa juga yang saya lihat, kalau dia masih muda tapi pemikiran dia sudah cukup dewasa ya. Di sini dia yang saya lihat, dia akan bergerak maju ke kamu dan berbicara sama kamu atau mengungkapkan apa yang dia rasain sama kamu. Itu langkah selanjutnya. Meskipun ada rintangan yang saya lihat ya, meskipun berat bagi dia, dia akan berusaha
kalaupun ada rintangan atau apapun itu, dia akan berusaha untuk komunikasi. Dia akan terobos seperti itu ya. Karena dia cukup ngerasa sakit juga ya kalau misalnya dia tahan-tahan, itu yang saya lihat. Dia tahan-tahan perasaannya. Tergantung kamunya, kamu mau terima apa tidak. Yang penting dia harus mengungkapkannya terlebih dahulu, itu yang saya lihat. Itu langkah dia selanjutnya. Meskipun karena dia kayak udah siap ya, udah siap meskipun nanti suatu hari jawaban kamu itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ataupun meskipun nanti jawaban kamu tidak ada kepuasan di dalam hati dia ataupun mengecewakan. Yang penting dia ngucapin dulu, itu yang saya lihat ya. Hanya saja dia masih berpikir, masih kayak mengumpulkan energi untuk mendekati kamu. Ya, wah, ya. Dia akan mengajak kamu barangkali untuk hangout atau bersenang-senang, itu yang saya lihat ya. Dia akan mengajak kamu untuk bersenang-senang. Bisa jadi dia mengajak kamu makan, ya, reunian, pertemuan di sini ya. Bisa jadi dia itu ngajak kamu ke pesta atau bersenang-senang, itu yang saya lihat. Atau makan, ya, dia akan mengajak kamu bersenang-senang intinya. Ya, pertemuan yang bersenang-senang. Melibatkan orang lain juga sih yang saya lihat, ya. Oke. Tapi hati-hati ya, sebagian dari mereka yang saya lihat energinya itu sudah memiliki pasangan ya. Itu tergantung kamu, apakah kamu mau apa tidak ya. Oke, mari kita cek seseorang ini. Inisial ya, inisial nama, bisa huruf ya di sini. Bisa jadi apa namanya? Nama negara, nama pulau, nama kota, nama dia, nama kamu, seperti itu ya. Ada X ya, X. Ada K. Kalau X itu bisa jadi orang yang sudah lama kamu kenal. Ada E. Ada V, V seperti ini ya. Banyak kartu tidak saya ambil. Ada I. Evi, Kevin. Seperti itu. Oke. Ada L. Ada O. Ada G. Ada U. Ada F. F Fanta ya. Ada B. Ada Y. Ada H. Dan ada W. Oke, kita simpan dulu, kita geser dulu. Di sini ada zodiak juga ya, zodiak yang berkaitan ya dengan seseorang yang merasa penasaran dengan kamu. Ada Leo. Ada Gemini. Ada Aquarius. Ada Pisces. Ada Scorpio. Ada Cancer. Ada Sagittarius. Ada Taurus. Oke. Kita pindahkan dulu. Di sini juga ada Sio ya, barangkali Sio ini Sio kamu atau Sio dia. Oke. Ada Sio macan. Ada Sio ayam. Ada Sio kelinci. Ada Sio naga. Ada Sio kambing. Ada Sio babi. Ada Sio kerbau. Oke, kita pindahin dulu ya. Ada angka juga ya, barangkali angka ini signifikan buat kamu ya. Nomor telepon, nomor rumah, plat kendaraan, atau tanggal lahir, bulan, tahun. Ya, angka 14. Angka 9. Angka 4. Angka 22. Angka 31. Angka 29, by the way itu meja saya baru dikirim, saya lihat mungkin 2-3 hari lagi sampai. Angka 18. Angka 24.
angka 15, angka 2, angka 16, angka 20, angka 8, dan angka 1. Oke, kita pindahin dulu ya. Ada juga bulan di sini ya. Barangkali bulan lahir kamu, bulan lahir dia. Momen spesial di bulan itu. Ada bulan Desember. Ada bulan Agustus. Ada bulan November. Ada bulan Januari. Ada bulan Juli. Ada bulan Juni. Ada bulan Oktober ya, bulan Oktober yang terakhir. Oke, di sini ada weton ya, barangkali weton kamu atau weton dia. Ada Rabu Legi, ada Sabtu Wage, ada Rabu Pahing, ada Kamis Pahing, ada Jumat Kliwon, ada Rabu Wage, ada Minggu Kliwon, ada Jumat Legi, ada Senin Legi, ada Senin Wage, ada Sabtu Kliwon, ada Rabu Kliwon, ada Selasa Kliwon, ada Jumat Pahing, dan ada Sabtu Pahing. Oke ya. Seperti itu dulu ya. Sampai di sini dulu ya. Barangkali kalian kurang puas dengan readingan ini, silahkan konsultasi ya, private reading di 081364498128 ya. Barangkali kalian hanya ingin energi kalian saja ditarik ya, seperti itu ya. Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingan ya. Kalau kalian ingin menarik energi pasangan, dan tadi sudah saya jelaskan di awal video ya, semuanya boleh kita bantu ya, kita tolong. Kalau saya yang melakukan, pakai mahar. Kalau kalian yang melakukan, saya kasih medianya dan caranya. Tidak perlu pakai, tidak ada biaya penambahan. Oke, seperti itu dulu ya. Thanks for watching. See you next video. Bye-bye.